Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NPM 1840501076. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hipotek. Hipotek berasal dari bahasa Belanda, berarti pembebanan. Diatur dalam KUH Perdata buku 2 bab 7 pasal 1162 sampai dengan 1232. Pengertian hipotek tercantum dalam KUH Perdata pasal 1162, yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantinya daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Yang kedua, subjek hipotek. Ada dua pihak terkait dalam perjanjian pembebanan hipotek, yaitu pemberi hipotek dan penerima hipotek. Pemberi hipotek adalah mereka yang menjamin pemberian suatu kebendaan atas bendanya yang tidak bergerak. Biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotek, tetapi hipotek atas beban pihak ketiga. Yang kedua, penerima hipotek disebut juga sebagai hipotek bank, yaitu pihak penerima hipotek. Pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotek. Biasanya yang menerima hipotek ini adalah lembaga perbankan dan suatu lembaga keuangan non-bank. Hipotek bank adalah lembaga kredit dengan jaminan tanah. Bank yang khusus memberikan jaminan uang untuk benda tidak bergerak, seperti kapal laut, kapal terbang, dan segi lain, mengeluarkan surat-surat gadai. 3. Objek hipotek. Objek hipotek meliputi yang pertama, benda-benda tak bergerak yang dapat dipindah tangankan beserta segala perlengkapannya. 2. Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya. 3. Hak numpang, karang dan hak usaha. 4. Bunga tanah, baik yang dibayar dengan uang maupun yang dibayar dengan hasil tanah. 5. Bunga seperti semula. 6. Pasar-pasar yang diakui pemerintah beserta hak-hak asli merupakan yang melekat padanya. Yang termasuk benda-benda tak bergerak adalah hak atas tanah, kapal laut, dan pesawat terbang. Hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka hipotek atas tanah menjadi hak berlaku lagi. Tetapi yang diperlakukan dalam pengembangan hak atas tanah tersebut adalah hak tanggungan. Sedangkan benda yang tidak bergerak seperti kapal laut tetap berlakukan ketentuan-ketentuan tentang hipotek sebagaimana yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Ukuran kapal lautnya 20 meter persegi, sedangkan di bawah itu berlaku ketentuan tentang jaminan fidusia. Benda-benda yang tidak dapat dibenai hipotek antara lain benda bergerak. Yang kedua, benda dari orang yang belum dewasa. 3. Benda dari orang yang berbeda di bawah pengampunan. 4. Benda dari orang yang tak hadir selama penguasaan atas benda-benda hanya dapat diberikan untuk sementara waktu. 4. Asas-asas hipotek. Yang pertama, asas publisitas. Asas yang mengharuskan bahwa hipotek itu harus didaftarkan di dalam register umum supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga. Mendaftarkannya ialah kesaksi pendaftaran tanah. Yang didaftarkan ialah akte dari hipotek itu. Yang kedua, asas spesialite, yaitu asas yang menghendaki bahwa hipotek hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjukkan secara khusus. Benda-benda yang tak bergerak yang mana terikat sebagai tanggungan. Misalnya, benda-benda yang dihipotekan itu berwujud apa, di mana letaknya, berapa luasnya, dan perbatasannya. Yang ketiga, asas tak dapat dibagi-bagi. Ini berarti bahwa hipotek membebani seluruh objek benda yang dihipotekan dalam keseluruhannya atas tiap benda dan atas tiap bagian dari benda-benda bergerak. Dengan dibayarnya sebagian dari hutang yang dapat mengurangi sebagian dari benda yang menjadi tanggungan janji. 5. Sifat-sifat asas hipotek. Yang pertama, absolut, yang bersifat mutlak bahwa hak hipotek
melekat pada bendanya walaupun di tangan siapa dan itu benda apapun. Yang kedua, the right authority, yaitu bahwa berada di tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih pemilik berhak menuntunnya kembali dengan atau disertai ganti rugi. Yang ketiga, the right of preference, bahwa hipotek merupakan hak yang lebih didahulukan pemenuhannya daripada utang. Pembunuhan hipotek pada objek hipotek hanya dapat dilakukan apabila telah didaftarkan pada pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan akta otentik. Akta otentik yang dimaksud di sini bukanlah akta yang dibuat notaris, melainkan pejabat yang ditunjukkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hipotek. Akta pembunuhan hipotek harus didaftarkan pada pejabat pendaftaran objek hipotek. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.